Ya, jadi di sini aku mau bahas tentang ideation gitu ya. Sebenarnya kadang aku menyesuaikan temanya. Kalau misalkan ada waktu, aku mau bahas juga sedikit tentang tips-tips lomba mungkin, tapi karena melihat keterbatasan, mungkin aku fokus ke proses ideation-nya dulu nih, khususnya ideation dalam startup gitu ya. Nah, sedikit tentang about me. Aku sekarang lagi berkuliah di Sistem Informasi ITS 2020. Terus mungkin ada kawanan-kawanan aku di sini yang kalau makan bubur diaduk. Semoga nggak memunculkan konflik atau peperangan ya. Dan juga kalau aku ngelihat kayak flashback gitu ya, aku bisa bilang aku ini udah tukang ide sejak SMP, teman-teman. Jadi 2015 itu waktu itu aku masih kelas 7 apa kelas 8. Dan itu pertama kalinya aku menang lomba ide bisnis gitu. Waktu itu ada lomba ide bisnis diadain Indosat. Pas itu aku bahkan belum tahu kalau ada istilah startup gitu ya. Aku belum tahu tentang kayak nggak kebayang gitu ada orang yang bisa bikin suatu perusahaan. Aku taunya ya Google, Microsoft ya itu udah ada aja gitu. Tiba-tiba ada lomba ide bisnis, aku ikut dan itu pertama kalinya aku terekspos gitu dengan dunia itu. Terus di kuliahku, selain kuliah, aku juga biasanya jadi asisten dosen. Jadi semester lalu aku asisten dosen UX Design. Dan kadang aku juga mencoba mencari pengalaman tambahan gitu ya. Either itu di organisasi atau coba ngambil project dan lain sebagainya. Kayak di 2021 itu aku pernah ngambil project freelance buat user research gitu. Terus ini ada beberapa social school, kalau misalkan mau menghubungin setelah acara atau gimana, atau mau stalking, monggo kita bisa connect, bisa mutualan. Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit juga tentang kenapa aku bisa bilang aku tukang ide gitu ya. Jadi mungkin ide aku yang masih aku jalankan sekarang ya si Drafta ini gitu ya. Jadi Drafta itu berfokus ke pengembangan karir mahasiswa gitu. Untuk saat ini kita masih cukup basic gitu ya, kayak ngadain review CV dan lain sebagainya. Tapi platform yang sedang kami bangun saat ini tuh bertujuan untuk mengautomasi proses perekrutan mahasiswa ke perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau magang, teman-teman mau kerja untuk pertama kalinya gitu kan, kadang kan kita masih nggak paham gitu ya gimana caranya. Misal nih, aku di kampus tuh ngurus BEM, panitia ini. Padahal aku punya banyak skill, tapi kenapa nggak dinotis gitu ya sama perusahaan. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kita lagi coba telusuri dengan machine learning gitu. Apakah bisa mahasiswa yang punya pengalamannya masing-masing, bisa benar-benar secara konkret dinotis oleh perusahaan, dan perusahaan bisa yakin sama kapabilitas si mahasiswa ini gitu. Nah, Drafta udah punya beberapa awards, walaupun mungkin nggak banyak yang terlalu prestigious gitu ya. Dan selain Drafta, sejak Februari tahun lalu sampai Februari tahun ini, jadi sampai awal tahun ini, aku juga terlibat di salah satu proyek cuttingku, yaitu Digiflux. Digiflux ini aku sekarang udah nggak involved. Cuman dulu ini kita membuat platform berbasis AI untuk membantu di influencer marketing untuk UMKM gitu. Dan waktu itu aku direkrut, salah satu tujuannya adalah untuk membawa Digiflux ke Pimnas gitu. Dan alhamdulillah beserta beberapa penghargaan lain, Digiflux bisa meraih medali di Pimnas waktu itu gitu. Nah ini teman-teman aku rata-rata ya semuanya dari sistem informasi 2019, ini juga ada yang dari manajemen bisnis gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi dari memori-memori indah di tahun lalu gitu ya. Either itu Pimnas, sama di teman-teman di Digiflux, dan juga Gemastik sama Drafta yang waktu itu alhamdulillah dapat finalis di UX Design. Nah, mungkin sekarang aku mau mulai bahas sama teman-teman gitu ya. Ide itu sebenarnya apa sih? Nah, kita bisa ngambil definisinya dari berbagai sudut pandang gitu. Kalau misalkan kita coba lihat di kamus gitu ya, ini dua-duanya kamus online, tapi yang atas tuh KBBI online, yang bawah kamus Oxford online. Jadi kita lihat dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kata penggagas bahasa Indonesia atau yang menyusun kamus bahasa Indonesia, ide itu bisa dianggap rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau juga cita-cita gitu ya, beberapa sinonimnya.
Terus bisa juga ada definisi keduanya, yaitu perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Kemudian di bahasa Inggris ada definisinya sebagai a thought or suggestion as to a possible course of action. Jadi sebuah pikiran atau sugesti terhadap sebuah aksi yang bisa dilakukan gitu. Atau bisa juga lebih simpel didefinisikan sebagai aim or purpose, sebuah target atau tujuan gitu ya. Dan nggak hanya di definisi formal gitu ya, ada juga dasar-dasar definisi ide yang berasal dari filsuf gitu. Jadi filosofer dari Yunani gitu ya, misalkan ada Plato, ada Descartes gitu ya, yang punya pemikirannya sendiri masing-masing tentang apa sih ide itu gitu. Kayak misalkan nih si Plato bilang bahwa ide itu ideas are intellected but not seen. Jadi ide itu secara intelektual kita punya tapi nggak bisa dilihat gitu, bentuknya nggak fisik. Jadi dia abstrak. Sedangkan Descartes juga punya pemikiran yang sama gitu, bahwa ide itu image atau representasi dan istilahnya tuh gambaran gitu loh, bukan sesuatu hal yang benar-benar konkret. Nah, jadi kita bisa bilang kalau kita coba telusuri banget gitu ya, apa sih ide itu sebenarnya, orang punya banyak interpretasi, punya banyak definisi gitu ya. Nah, biar kita lebih sepaham nih tentang definisi ide di pembahasan kali ini, aku coba ambil satu definisi ide yang bisa mewakili akar dari proses ideation gitu. Jadi kurang lebih ide itu bisa kita definisikan sebagai buah pikiran yang abstrak, belum matang, dan seringkali muncul secara spontan. Nah, ini masih banyak referensinya ke definisi-definisi tadi gitu ya, tapi mungkin dalam inovasi produk, inovasi startup, seringkali definisi kata kunci ini yang penting terkait apa itu sebuah ide gitu. Pertama, dia abstrak. Mirip sama definisi tadi, dia nggak bisa dipegang gitu ya. Kayak kita nggak bisa bilang kayak, ini ide gue nih lagi di atas tangan gitu, nggak bisa ya. Dan dia sifatnya belum matang, jadi kayak apa ya, baru kepikiran dikit gitu. Ketika udah dieksekusi, barulah itu bisa dieksekusi jadi produk, bisa dieksekusi jadi perusahaan or something gitu ya. Tapi ketika dia berbentuknya masih ide, dia itu belum matang gitu. Justru ide itu yang harus kita matangkan. Dan seringkali muncul secara spontan. Nah, ini penting banget nih. Ide itu kadang kita nggak bisa prediksi gitu kapan idenya muncul. Makanya seringkali yang terjadi kalau kita kumpul sama orang-orang atau kayak kayaknya gue mau bikin startup deh, terus ngumpul cari ide, malah yang ada mandek gitu. Tapi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kepikiran sebuah ide tuh sering banget. Nah, jadi kalau secara visual gitu ya, aku udah bikin grafiknya nih, wah grafiknya scientific banget gitu ya. Mungkin ini bisa dibilang sebuah pie chart yang menunjukkan kapan sih ide itu muncul gitu. Yang paling kecil adalah ide itu muncul saat dicari. Jadi kalau kita benar-benar meniatkan suatu waktu buat kita cari ide, buat kita cari gagasan baru, itu jarang ide bagus yang benar-benar bisa dilakuin muncul dari situ. Terus ada fenomena ajaib juga, ide tuh sering muncul di kamar mandi ya, mungkin teman-teman suka ngalamin gitu. Tapi yang paling sering, yang paling banyak itu adalah ide itu muncul di momen-momen random. Jadi kayak kita nggak lagi ngapa-ngapain gitu, entah kenapa otak kita tiba-tiba mikirin sebuah ide gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kita sehari-hari menjalani hidup itu otak kita mengambil sinyal gitu dari lingkungan sekitar kita. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar, kita mendengar berita apa, mendengar cerita dan lain-lain dari lingkungan kita. Setiap saat otak kita tuh selalu memproses itu gitu loh, dan kita nggak pernah tahu apa yang men-trigger koneksi tertentu dari ide, dari hal-hal yang ada di otak kita ini sehingga muncullah sebuah ide itu tadi. Nah, maka dari itu kan tadi kita agak nggak bisa prediksi nih ide itu muncul kapan. Nah, tapi untuk mengembangkannya menjadi sesuatu yang muncul di momen random, menjadi hal yang kayaknya bentar deh, ini kayaknya worth untuk di-explore deh gitu.
Nah, itu ada framework yang tersendiri gitu, yang namanya framework design thinking, yaitu sebuah framework for innovation. Nah, sebenarnya di sini aku bukan mau benar-benar teknis membahas tentang detail dari design thinking ini gitu loh, tapi mungkin aku intro sedikit aja. Proses design thinking ini berawal dari tahap empathize atau what is the problem. Jadi kita berempati gitu ya, kata kuncinya empati di sini. Kita coba pahami gitu lingkungan kita, apa sih yang terjadi di lingkungan kita gitu, apa yang dirasakan orang-orang di sekitar kita, apa masalah yang mereka alami, dan kesulitan apa yang sekiranya perlu dihilangkan gitu dari hidup orang lain. Kayak misalkan founder-founder dulu yang bikin platform e-commerce gitu ya, waktu e-commerce pertama kali muncul, let's say Amazon yang bisa dibilang pelopor e-commerce banget lah gitu, walaupun mereka dulu fokusnya cuma ke buku, tapi pasti sebelum Amazon jadi raksasa yang sekarang gitu ya, berawal dari empati di mana ini kayaknya orang mau beli buku susah banget deh, harus ke toko buku, bukunya belum tentu ada, terus kalau mau membandingin beberapa buku gitu ya, harus ambil bukunya, baca deskripsi belakangnya, pas itu pun masih belum yakin kira-kira tuh bukunya cocok sama mereka atau enggak. Kenapa nggak bisa dibikin lebih mudah gitu? Nah, empati-empati kayak gitu yang nantinya kalau diproses dengan baik bisa memunculkan sesuatu karya yang luar biasa. Kemudian next-nya itu adalah define. Jadi kita nggak cuma berempati, tapi kita juga define gitu. Kenapa hal itu penting? Disitulah kita mulai observasi dengan lebih intentional gitu ya. Kita mulai research, kita mulai mencoba menciptakan point of view gitu. Jadi misalkan tadi perkara buku, kita bisa aja berempati bahwa beli buku itu susah. Tapi kenapa terus hal itu harus dibantu gitu? Emang apa pentingnya perkara beli buku itu susah? Apa pentingnya itu diselesaikan gitu? Kayak misalkan kita bisa aja berempati kayak kayaknya pencuri atau perampok rumah kesusahan deh nyari tahu rumah mana yang lagi kosong malam ini. Itu kan juga ada unsur empatinya ya, juga ada unsur kesulitannya di situ ya. Tapi nggak bisa kita define kenapa itu penting untuk diselesaikan gitu. Jadi setelah kita berempati harus define juga apakah valid gitu. Beneran hal itu penting. Nah, kemudian setelah define itu muncullah baru fase ideate. Baru kita beneran memunculkan ide dari masalah yang udah kita definisikan gitu. Jadi ideate itu sebenarnya bukan tahap pertama, teman-teman. Ideate itu udah tahap ketiga gitu loh. Udah di tengah-tengah gitu dari proses inovasi. Kita pertama harus paham dulu lingkungan kita, harus paham dulu masalah apa yang diperlukan, baru kita ideate sesuatu gitu, baru kita bikin Amazon, bukan kita berempati dulu sama orang-orang yang kesulitan mencari buku, kita pahami dulu bahwa kayaknya kalau orang dapat buku bisa lebih cepat, kayak penyebaran ilmu jadi lebih luas deh. Jadi kayaknya ini penting deh. Kita definisikan dulu bahwa itu penting, baru kita memunculkan ide apa aja ya kira-kira bisa menjadi solusinya gitu. Nah, setelah itu di proses design thinking ada tahap prototype. Jadi gimana kita merealisasikan ide tersebut menjadi sesuatu yang sederhana. Kalau di sini kata kuncinya cheap and fast gitu ya. Jadi sesuatu yang murah dan cepat buat dibikin. Kenapa? Karena harus segera dites. Apakah benar gitu? Jadi apakah benar orang mau order buku secara online dari website gitu? Ini harus dites dulu nih gitu. Nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk bikin produk langsung dijual, ntar nggak ada yang beli gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat, ini sebenarnya lumayan membentuk suatu loop gitu ya. Jadi bisa aja ketika di fase tes ini, ternyata ada hal yang belum kita pahami gitu tentang masalahnya. Kayaknya bukan seperti ini implementasi yang tepat. Bisa jadi itu balik lagi ke fase empathize, balik lagi ke fase define, ideate suatu proses baru gitu ya. Tapi bisa juga yang sering membentuk loop itu adalah antara tes prototype gitu. Jadi idenya mungkin udah mengarah ke hal yang benar, cuman implementasinya belum tentu sesuai gitu. Nah, itu tadi sedikit introduction tentang
design thinking gitu. Nah, ya kalau yang kita udah paham tentang tahap-tahap di design thinking tadi gitu ya, sebenarnya apa yang bisa aku garis bawahi terkait ideation, mungkin kalau misalkan teman-teman cuma mau ambil satu garis besar dari seluruh materi aku adalah 2 kalimat ini gitu. Live your life in empathize and define mode. Tadi kan kita lihat empathize dan define itu 2 tahap pertama di design thinking gitu ya. Menurut aku nih, dan dari apa yang udah aku lihat, jauh lebih baik kalau kita itu jauh sebelum kita mau bikin startup, sebelum kita mau bikin produk, udah aja kita sehari-hari coba lebih empati dan lebih observan gitu terhadap lingkungan kita gitu, terhadap masalah apa aja yang bisa kita selesaikan dari masyarakat, dan selalu siap untuk mode-mode ideate yang muncul secara tiba-tiba gitu. Selalu siap untuk ide-ide yang muncul secara spontan, karena itu tadi gitu ya, otak kita selalu menyerap hal-hal dari lingkungan kita, dan kalau kita terbiasa gitu ya, terbiasa melihat lingkungan kayak, aku lagi di kasur di kamarku sekarang gitu ya, terus aku lihat kasur aku kayak berantakan gitu. Banyak nggak ya orang-orang yang mengalami kasur berantakan gitu. Gitu-gitu tuh kayak di keep aja teman-teman, jangan terlalu di-ignore hal-hal yang kesannya nggak penting. Karena ada loh orang yang udah bikin produk kayak spray yang nggak gampang kusut, terus kayak selimut yang bisa disleting gitu ya, biar taruhnya di atas kasur gampang. Hal-hal yang mungkin kesannya sepele gitu kadang-kadang, tapi kalau di proses lebih lanjut itu bisa jadi sesuatu ide yang luar biasa gitu. Dan jangan jangan kalap gitu kalau ide kita muncul secara tiba-tiba. Jangan kayak misalkan aku kembali ke contoh Amazon tadi, kalau misalkan founder Amazon kala itu cuma mikir kayaknya kita bisa deh jual buku online di satu website, terus udah aja gitu nggak diapa-apain, lupa sendiri, ya nggak akan juga dia jadi apa-apa gitu sebagus apapun idenya. Nah, intinya kita lebih empathize dan lebih bisa mendefine masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, terus kita siap untuk ide-ide random yang muncul, baru nanti diproses lebih lanjut di ini waktu itu karena konteksnya competition prep ya, tapi mungkin bisa diterapkan juga do the rest during your startup preparation gitu. Jadi waktu teman-teman udah yakin gitu kayaknya nih aku punya banyak waktu luang, punya keinginan juga untuk eksplor suatu inovasi baru, kayaknya bisa deh aku merealisasikan salah satu ide aku untuk jadi sebuah startup gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kunci dari ideation yang bagus itu bukan kita sering kontemplasi gitu ya, mikir kita mau ide apa sih, mau bikin apa, tapi muncul dari keseharian kita aja gitu, yang lebih empatis dan lebih perhatian sama lingkungan kita. Karena justru kalau kita nggak berawal dari hal-hal yang ada di lingkungan kita, itu kadang justru susah buat dilakuin gitu. Jadi ide yang paling bagus itu yang muncul dari kita sendiri gitu, dari pengalaman sendiri gitu. Nah, aku mau berbagi sedikit tentang kalimat yang ini nih, yang be prepared for spontaneous ideate modes. Sejak dulu aku udah punya berbagai macam cara buat memunculkan, buat mencatat ide-ide random yang aku pikirin gitu. Yang paling rapihnya gitu ya, wujud paling rapihnya itu adalah aku pakai aplikasi Notion, dan di situ aku benar-benar punya kayak page tersendiri buat hal-hal random yang aku pikirin gitu. Dan kayak apa sih, dulu nih aku punya ide berbagai judul yang pengen aku tulis, terus ini ideas kayak produk-produk aneh yang terpikiran di otak aku gitu ya. Kemudian ini juga ide-ide random lainnya, ini juga kalau nggak salah waktu itu buat mau bikin tulisan gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya, kalau nggak salah, nah, di sini ada salah satu ide yang akhirnya mencetuskan Drafta waktu aku maba gitu. Dan mungkin ini nggak terlalu kebaca, dan aku juga kayak lagi kesulitan buat login ke page Notion-nya, jadi nggak bisa aku tunjukin yang aslinya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu blur di layar teman-teman, bisa dibaca di baris kesekian, itu ada tulisan LinkedIn buat kepanitiaan kampus. Nah,
itu yang dulu mencetuskan pertama kalinya aku bikin Drafta dengan sebuah nama lain di waktu aku Mabakap lah pokoknya. Waktu itu Mabakap, aku ngajak teman-teman aku bikin LinkedIn buat kepanitiaan kampus, dan setelah itu dikembangkan lebih lanjut sehingga sampailah ke project yang masih aku kembangin sampai sekarang gitu. Jadi dulu aku kira writing down your ideas itu saran yang klise gitu, kayak aku nggak ngira bahwa itu beneran bisa berguna gitu. Nah ternyata it really works, karena pada dasarnya ada satu quotes yang menarik yang pernah aku dengar ya, tapi nggak aku tulis di PowerPoint ini karena aku kelupaan. Jadi tuh quotes-nya adalah your brain is designed to have great ideas, not to remember them. Jadi otak kita itu bagus buat menciptakan ide-ide yang bagus, tapi nggak terlalu bagus buat mengingatnya gitu. Karena otak kita harus mengingat sangat banyak hal, prioritasnya banyak banget gitu ya, buat make sure kita survive, make sure kita tetap kayak menjalankan semua kewajiban-kewajiban hidup kita. Kadang ide-ide yang muncul sesaat itu sering terlupakan gitu. Makanya kita bantulah otak kita yang nggak bisa ingat semuanya ini dengan mencatat gitu. Sederhana aja sih gitu. Aku nggak semuanya ada di Notion gini loh. Kayak ada juga yang tahu kan ya teman-teman kalau misalkan punya LINE atau WA tuh suka bikin chat sama diri sendiri gitu ya, yang kadang itu buat nge-save file, nge-forward foto atau apa. Kadang-kadang aku kalau kepikiran apa-apa, aku langsung chat aja di situ gitu. Aku langsung ketik, aku send. Kadang aku kasih penanda gitu, kayak misalkan ide, atau aku kasih bintang atau apa. Jadi kalau nanti aku search bintang, muncul semua gitu, atau apalah. Teman-teman coba cari caranya masing-masing, yang mau tulis tangan boleh, yang mau ngetik di notes HP boleh, segala macam, monggo dicoba aja, tapi apresiasilah otak kalian yang sebenarnya bisa come up dengan hal-hal yang bagus, tapi hilang sendiri kadang nggak kita catat gitu. Dan mungkin aku juga bisa kasih sebuah saran gitu ya, kalau kalian udah punya nih bank ide-ide yang kalian pikirkan gitu ya, bisa banget kalian coba cari panggung sedini mungkin gitu. Jadi nggak usah ditunggu tuh jadi perusahaan beneran, jangan tunggu udah mateng banget, udah jadi sesuatu final product gitu. Tapi prosesnya harus bertahap gitu. Cari dulu lomba kecil, cari event mahasiswa, kayak misalkan acara kita sekarang nih, kalau misalkan nanti teman-teman dari peserta yang ada di sini bisa ketemu orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama, boleh banget gitu. Ini dijadiin panggung pertama kalian. Boleh juga di media sosial, kalau misalkan kalian kepikiran sesuatu nih, terus kalian bikin kayak desain kecil-kecilan gitu lah di entah itu di Figma, di Canva atau apa, terus kalian upload aja ke story gitu, kayak pernah kepikiran nggak sih kita tuh butuh ini gitu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sana buat menerima dan bisa menyalurkan ide kita. Dan sayang kalau misalkan kita terlalu parno atau terlalu lama memprosesnya gitu, karena kita nggak pernah tahu apa aja yang bisa muncul dari panggung-panggung kecil tadi. Kayak yang aku sebut, Drafta itu sebenarnya muncul dari Mabakap gitu, kayak apa banget sih Mabakap, cuman acara buat ngeramein maba doang gitu, tapi karena aku dulu mau ikut itu, jadi ketemu temen aku, ketemu orang yang waktu itu pertama kali ngedevelopnya, walaupun sekarang orang-orangnya udah beda bahkan ya, sampai masih bisa berprogres gitu. Aku belum bisa bilang Drafta udah sukses, aku belum bisa bilang Drafta udah stabil banget gitu, tapi udah jauh lah perkembangannya sejak aku iseng ikut Mabakap waktu itu gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini ada satu kalimat menarik, yaitu voicing your ideas is a skill juga gitu. Jadi sharing ide kita itu juga suatu skill dan suatu hal yang justru penting banget gitu untuk kita bisa benar-benar mematangkan ide kita. Nah, ini ada satu buku yang menarik, nama bukunya Show Your Work, karya Austin Kleon. Bukunya lucu banget, kayak bentuknya aja tuh kotak dan kecil kayak kotak CD gitu loh. Terus dalamnya tuh kayak fontnya lucu, terus desainnya juga lucu. Pokoknya kalau teman-teman tertarik, boleh banget dicoba baca gitu ya. Kalau aku sendiri sih dari audiobook, karena kebetulan aku nemu audiobook gratisnya gitu. Cuma pengen banget sih sebenarnya beli bukunya juga. Pertama nih ya, hal
yang penting terkait kreativitas, terkait penciptaan ide, yaitu adalah you don't have to be a genius gitu. Jadi siapa aja bisa punya ide-ide yang bagus, siapa aja bisa berempati dengan lingkungannya, siapa aja bisa mengobservasi masalah yang ada di sekitarnya dan come up with good ideas gitu. Kayak jangan pernah meragukan bahwa kayaknya aku nggak cukup pintar buat punya sebuah ide gitu, kayaknya aku nggak cukup mampu buat bikin inovasi yang bagus gitu. Karena kenyataannya you don't have to be a genius. Walaupun ya semua orang punya advantage-nya masing-masing. Ada yang advantage-nya itu otak, ada yang advantage-nya itu akademik, ada yang advantage-nya itu skill, dan macam-macam pokoknya. Dan kita nggak pernah tahu gitu apa yang bisa kita ciptakan dan apa yang bisa kita manfaatkan. Karena justru aku juga dulu nggak pernah mikir gitu. Dan mungkin teman-teman yang di masa kuliahnya udah ekspor ke startupnya masing-masing, ya mereka juga nggak yang berpikir kayaknya aku pinter banget deh, kayaknya aku pinter banget sehingga aku bakal bisa merealisasikan ide ini, yang enggak gitu. Justru kita semua merasa kurang juga gitu, kayak kita semua punya keraguan masing-masing, kita semua punya ketidakyakinan masing-masing, tapi percayalah bahwa you don't have to be a genius untuk bisa come up with something. Yang kedua, ini juga cukup penting gitu ya, think process not product. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika kita punya ide gitu. Kita benar-benar terkunci banget ke suatu produk yang ada di pikiran kita gitu. Misalkan aku munculin ide tentang Amazon tadi, tapi let's say aku kepikirannya bukan bikin website gitu, tapi aku mau bikin buku sistem pesan antar lewat telepon. Dan ketika aku kepikiran ini, aku kekeh banget sama ide itu gitu, sehingga aku paksain bahwa aku mau bikin produk berupa layanan pesan antar buku lewat telepon. Jadi orang telepon, sebutin judulnya dan bla 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 bla. Dan aku kekeh banget bahwa ini adalah cara yang lebih baik untuk orang beli buku. Nah, karena kita tuh mikirnya produk, kita jadi nggak fokus lagi ke masalah yang sebenarnya dialami gitu loh. Kita malah mencari-cari cara gimana produk yang udah kita yakini ini bisa terrealisasikan. Padahal harusnya basis ide kita itu adalah bahwa orang-orang tuh kesulitan membeli buku. Kalau kita menciptakan solusi yang masih mempersulit, itu nggak akan membantu gitu. Jadi kita harus lebih berpikir tentang prosesnya gitu. Gimana sih proses orang beli buku, di mana sih kesulitannya, apa hal yang bisa dipermudah, dan apa yang aku bisa lakukan untuk mempermudahnya. Gitu. Terus mungkin yang ketiga, yang lainnya mungkin aku nggak akan detailkan satu persatu, cuman inti dari buku ini adalah kita harus bisa ketika kita punya ide yang ingin kita realisasikan, kita harus bisa share itu ke dunia gitu ya. Kita harus bisa show work kita sesimpel apapun itu gitu. Jadi di sini tips ketiganya ada share something small every day. Kita setiap hari bagikan aja hal yang kecil gitu ya. Kayak ini hal yang masih aku pelajari juga sih, karena aku bisa bilang aku nggak terlalu share banyak proses aku di ideas aku sebelumnya gitu. Dan ini penting banget untuk kita bisa mencapai network yang lebih luas. Nah, terus open your cabinet of curiosities. Jadi buka aja pintu-pintu rasa ingin tahu kita gitu ya, rasa kepo kita tuh ditelusuri aja. Kemudian tell good stories, bercerita dengan baik kepada orang lain. Teach what you know. Nah, ini agak berkaitan dengan poin pertama gitu ya, you don't have to be a genius, kita cuma perlu teach what you know aja gitu, apa yang kita tahu aja. Kayak misalkan aku ikut acara hari ini, aku nggak ngomong bahwa aku tahu segalanya gitu, tapi ini hal yang udah pernah aku tahu sebelumnya, dan mungkin itu beberapa di antaranya bisa relate sama teman-teman gitu. Kemudian don't turn into human spam, just because kita mau share sesuatu dari kita, nggak berarti kita harus berbagi terus-menerus gitu ya, kayak nge-spam juga ya enggak. Terus learn to take a punch, dalam kata lain belajar untuk menerima kritik gitu ya, kalau misalkan something is not working out. Kemudian yang sebenarnya ini sell out. Nah, maksudnya sell out ini apa? Jangan ragu buat intinya jangan ragu buat dijudge orang gitu lah. Kalau misalkan kita udah mulai memasarkan produk kita gitu ya di channel-channel pribadi kita, gak usah khawatir orang mikir kayak
apaan sih dia sekarang jualan-jualan gak jelas, dia sekarang cari duitnya aneh banget sih, apaan sih tuh bikin startup apaan sih dia, kayak jangan takut sama judgement kayak gitu, dan juga stick around. Jadi jangan langsung nyerah, jangan langsung nyerah sama ide kalian sendiri, jangan langsung nyerah sama masalah yang ingin kalian lakukan. Coba kalian kuatkan dan konsistensikan diri kalian untuk bisa stick around, untuk explore dulu secara benar-benar apakah ini benar bisa dilakuin gitu. Jadi intinya jangan gampang menyerah juga gitu. Nah, dan aku punya summary versi aku sendiri yang cukup 3 poin aja. Yang pertama, learners inspire fellow learners. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar, dan kita nggak harus belajar itu sama masternya langsung gitu. Nggak berarti kita cuma bisa berguru dari orang yang expert, yang jenius, yang paham semuanya. Tapi kita bisa belajar bareng sama pelajar-pelajar lain yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ideas are excellent network catalysts. Jadi ide itu benar-benar bisa memboost network kita. Most of my friends di kampus sekarang itu berawal dari suatu ide yang kita punya bareng-bareng. Aneh banget gitu, aku mikir sekarang kayak dulu waktu aku pertama bikin Drafta, aku tuh bikin kayak open recruitment gitu, dan aku bikin open recruitment, ngajak orang-orang, akhirnya orang-orang itu jadi teman deket aku gitu kan, aneh banget gitu mikirnya, teman aku berasal dari open recruitment, submit form, dan lain sebagainya, tapi ya mungkin kita punya cara masing-masing untuk mengembangkan ide kita, tapi sebuah ide itu bisa banget menjadi katalis dari network kita. Dan juga sharing ideas is a valuable skill. Nah, ini juga ada beberapa detail tentang tools dan framework yang bisa mengimplementasikan design thinking. Mungkin melihat waktunya nggak akan aku perdalam masing-masingnya gitu ya. Pertama, jangan pernah skip brainstorming gitu, jangan pernah ragu untuk meluangkan waktu, ngeluarin kertas dan keluarin semua ide-ide yang terpikir di otak kita, atau kalau misalkan kita udah mau fokus ke satu ide, keluarin aja gitu, apa hal-hal terkait dengan ide tersebut yang kira-kira bisa mensupport idenya untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini ada juga beberapa jenis interview gitu ya yang bisa kita pakai untuk memvalidasi ide kita atau mematangkan ide kita. Mungkin bisa dicari sendiri, bentuknya itu ada structured, semi-structured, dan juga unstructured. Ini juga menarik, ada yang namanya empathy map. Jadi ketika kita udah berbicara dengan orang-orang terkait ide kita bisa mapping findings-nya menjadi kuadran kayak gini gitu, say, does, think, and feel. Dan ada juga yang namanya affinity diagram. Nah ini intinya kita cuma mengkategorikan beberapa hal yang kita temukan menjadi kategori-kategori tertentu gitu. Dan mungkin ini poin terakhir gitu ya, penting juga untuk kita memfilter siapa yang sebenarnya kita ajak untuk mendevelop ide kita, karena belum tentu itu berasal dari teman-teman terdekat kita. Ini dulu aku ada screenshot chat yang lucu banget gitu ya, ini tuh bukan pacaran mau ngajak putus, bukan gebetan nolak ditolak, bukan gebetan nolak satu sama lain, tapi ini temen deket aku yang aku ajak buat satu project, karena aku sebenarnya tahu dia tuh pinter, dia tuh mampu gitu buat aku ajak develop apa yang aku ajak waktu itu, tapi ya udah dia merasa dia bukan orang yang cocok gitu, dan aku bukan orang yang cocok gitu, karena mungkin ada faktor bla bla blanya, tapi intinya penting gitu untuk kita bisa dan berani memfilter kita tuh mau develop sesuatu sama siapa, karena belum tentu dari teman kita yang udah existing, tapi bisa banget karena kita kerja sama dia jadi teman kita banget, itu bisa gitu. Dan selain mencari orang, kayak ada juga value besar dari ditemukan orang lain gitu. Jadi dulu waktu aku diajak Bimnas, itu aku dinotis sama cutting aku waktu itu, dan kayaknya itu menjadi hal yang stand out banget dari masa kuliah aku gitu loh, bahwa aku bisa sampai mengalami hal tersebut. Dan ini dulu kalau aku telusurin kenapa sampai bisa aku yang di-approach duluan, ya mungkin ada faktor aku coba aktif di jurusan, aku coba aktif ikut kayak
maba cup dan lain-lain, karena kita itu tadi gitu kan, kita nggak pernah tahu siapa yang melihat kita, dan itu justru bisa memunculkan sesuatu yang bermanfaat banget buat kita. Nah, sekian dari aku untuk sekarang. Kalau misalkan ada Q&A atau ada diskusi lebih lanjut, monggo, thank you banget. Dan ini tadi ada social school juga kalau masih mau tanya setelah ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Syifa atas penyampaian materinya yang tentunya keren banget nih. Nah, tapi oke, kita sebelum Q&A, aku mau ini dulu deh, minta teman-teman buat on cam dulu semuanya, yuk. Kita kan tadi udah dijelasin banyak tuh tentang bagaimana sih kita mencari ide atau mendevelop ide buat startup kita gitu kan ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat gitu ya teman-teman. Nah, aku ingetin kembali buat teman-teman mengisi link presensi di kolom chat yang udah dibagikan. Oke Mbak Syifa, ini ada pertanyaan yang udah dikirim ke DM aku nih. Jika ide bisnis sudah dalam tahap demonstrasi, jika ide bisnis sudah dalam tahap demonstrasi pelanggan, namun kendala-kendala baru muncul dan merubah pandangan ide awal, bagaimanakah solusinya? Apakah pertanyaannya jelas, Mbak Syifa? Sorry. Boleh dicoba baca sekali lagi nggak? Oke. Jika ide bisnis sudah dalam tahap demonstrasi pelanggan, namun ada kendala-kendala baru yang muncul dan merubah pandangan ide awal, bagaimanakah solusinya? Oke, paham. Izin sambil share screen lagi boleh ya? Mau balik ke slide aku yang tadi nih. Boleh, Mbak, silakan. Gimana ya? Mana sih? Oke, nah mungkin aku bisa balik ke slide ini sebenarnya nih yang paling cocok. Ya ampun, sorry banget. Ya, jadi kalau kita kembali ke proses design thinking tadi gitu ya, aku memang bilang bahwa ini bahkan bisa menjadi suatu loop gitu. Apa? Sorry. Ya, jadi design thinking itu bisa repetitif memang prosesnya. Ketika kita sampai di fase tes gitu ya. Jadi mungkin tadi demonstrasi itu kalau di diagram ini refers to fase tes. Setelah itu memang kita harus justru kembali lagi dan mengevaluasi apa yang kita bisa ubah gitu. Kayak aku bilang tadi, kita jangan kekeh sama ide kita sendiri, tapi kita lihat juga apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu mengubah dasar ide kita kalau memang justru itulah yang lebih diperlukan oleh pengguna gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang berubah secara total, dan ketika berubah secara total ini kadang kita sebutnya pivot gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang lebih prospek, menemukan sesuatu yang lebih dibutuhkan orang, tapi itu kayak mengkhianati ide awal kita, itu nggak masalah, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syifa atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mumpung ada Mbak Syifa nih yang merupakan pemateri yang sangat keren banget karena kebetulan aku dan Mbak Syifa ini se apa ya sejurusan nih. Aku adik tingkatnya Mbak Syifa dan udah ngerti banget. Jadi Mbak Syifa ini banyak pengalaman banget dan tentunya eh, ini kita bisa tanya-tanya terkait startup gitu ya atau mungkin bisa nih Mbak tanya-tanya tentang lomba juga ya Mbak ya. Gimana sih lomba untuk menyampaikan ide kita gitu. Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah? Nah, selain teman-teman bisa memberi pertanyaan, teman-teman juga bisa memberi sanggahan ataupun saran gitu ya, atau kritikan gitu untuk materi ini. Dan sifatnya ini kita bisa ke peserta dengan pemateri atau dengan peserta gitu.
Oke Mbak Syifa, ini ada lagi DM yang masuk ke aku. Gimana sih Mbak tips untuk menang lomba-lomba ideas, ideas gitu? Jadi kan Mbak Syifa tadi udah banyak nih kayak menang lomba Pimnas gitu ya atau gimnastik gitu. Gimana sih Mbak kok tips-tipsnya itu bagaimana gitu? Oke, nah sebenarnya itu ada di slide aku, jadi sebenarnya bentar ya aku buka. Aku tadi takut nggak sempat kalau misalkan lanjut sampai slide-slide terakhirnya. Oke. Mungkin aku coba ini ya, aku coba share gitu ya. Mungkin ini aku judulkan dengan judul tips lomba Kemendikbud, karena kayaknya di masa kuliah dari sanalah berasalnya lomba-lomba yang paling bergengsi gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau ke lomba internasional, mungkin aku juga belum terlalu familiar gitu dengan ekosistemnya, tapi kalau untuk lomba Kemendikbud mungkin aku bisa share beberapa hal. Pertama, dan ini mungkin agak susah untuk dibilang gitu ya, tapi ini kayaknya semacam kenyataan yang memang ada di sekitar kita. Tapi untuk lomba-lomba model Kemendikbud yang tingkatnya nasional, yang ngadain pemerintah dan lain sebagainya, itu kita harus bisa pilih ide yang agak manis di telinga gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti udah serius gitu ya, serius mau bikin startup, serius mau terjun ke dunia tech, mungkin ada banyak peluang-peluang menarik kayak gini nih, marketplace NFT untuk menjual tiket konser digital, atau misalkan gamification untuk menelusuri cafe hidden gem di kota Jakarta. Mungkin itu sebagai inovasi prospek-prospek aja gitu. Tapi untuk untuk lomba yang diadakan pemerintah itu biasanya mereka lebih mendukung hal yang kayak edukatif dan punya social impact lain sebagainya. Misalkan aplikasi pembelajaran interaktif berbahasa audio untuk anak tunanetra gitu. Di sini ada unsur edukasi, ada unsur empowerment untuk anak-anak disabilitas gitu ya. Jadi lebih berpeluang untuk mencapai prestasi gitu. Atau misalkan kalian punya concern terhadap lingkungan gitu, kayak advisor untuk mengurangi carbon footprint. Jadi ada unsur kecanggihannya ada, tapi implementasinya itu adalah untuk menolong lingkungan. Nah, biasanya hal kayak gitu tuh lebih cenderung untuk dipilih gitu. Jadi misalkan masalah urgen seputar lingkungan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, pemanasan dulu di ajang lain, ini mirip sama yang aku bilang tadi gitu ya, cari panggung yang kecil dulu. Kemudian mulailah lebih awal, jadi jangan mepetin ke timeline lombanya pas sudah mepet-mepet banget gitu ya. Dan ini ada sedikit bocoran dari timeline yang aku udah lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun Gemastik ini agak menarik, dari tahun-tahun sebelumnya tuh selalu konsisten di bulan Juli Agustus udah penyisihan, tapi sampai sekarang Gemastik 2022 kayak belum masuk ke tahap penyisihannya gitu. Nah, untuk yang tertarik timnas juga ini ada beberapa timeline-nya gitu ya, kalau udah mau mulai ngambil ancang-ancang. Tapi misalkan nih kalian tahu penyisihan Gemasik itu di bulan Juli, kalau bisa dari bulan April, Mei itu udah mulai di-develop aja gitu. Jangan, nggak usah mepet-mepet ke bulan pelaksanaannya. Dan ini mungkin hal yang aku pengen tekanin gitu ya, usahain pilih salah satu dulu aja kalau misalkan teman-teman mau mulai terjun ke lomba yang skalanya besar gitu. Di tahun kedua aku kuliah itu ada waktu di mana aku ngejalanin dua-duanya gitu, antara Pimnas sama Gemastik gitu ya. Karena aku nggak pernah nyangka Pimnas itu mulai dari pendanaan, PKM, bahkan di ITS ada Liga PKM-nya dulu, itu prosesnya selama itu gitu. Ternyata akhirnya ada yang overlap sama aku ngejalanin Gemastik. Jadi waktu itu finalnya Pimnas, finalnya Gemastik, terus beberapa minggu kemudian ada finalnya Pimnas, dan itu benar-benar udah mau meninggal gitu. Aku waktu itu UTS dari hotel karena lagi bootcamp atau apa gitu istilahnya dulu, pelatihannya Pimnas, dan ya tidak terlalu recommended gitu. Mending maksimalin aja effort kalian di salah satu ajang. Nah, ini juga pelajaran yang aku dapetin, jangan over promise di tahap penyisihan. Dulu itu aku waktu Gemastik aku merasa gitu ya,
kita membuat proposal yang sebagus mungkin. Kita bikin beberapa page prototype yang seolah-olah udah bagus banget, walaupun sebenarnya proses kita behind the scene tuh belum mencapai sana gitu. Kita cuman bikin gambaran-gambaran kayak apa sih best case produk yang bisa kita ciptakan dengan Drafta ini waktu aku gemastik. Dan mungkin itu menjadi salah satu faktor setelah final nggak dapat penghargaan gitu, karena waktu penyisihan kita seolah-olah bisa stand out tapi agak overpromise, sehingga waktu di finalnya kok kayak nggak match gitu dengan janji sebelumnya gitu. Jadi kembangkan ide kalian dengan sistematis dan flow yang sekonsisten mungkin. Terus manfaatkan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, kayak manfaatin bahwa kita punya TDC. Mungkin teman-teman yang dari univ lain bisa kembali aja ke komunitas kampusnya masing-masing gitu, atau mau komunitas kota, provinsi, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin hal yang aku pelajarin sendiri seiring waktu gitu ya, bahwa kita harus punya mindset untuk belajar dan pengalaman dulu gitu. Harus terbuka buat gagal, dan agak ngerem sedikit haus untuk menangnya, karena kita harus kembali lagi ke Kemendikbud ini ajang besar gitu ya, kayak skalanya nasional. Teman-teman bisa terlibat di sana aja tuh udah keren banget. Kayak dulu waktu aku gemastik itu dibilang kecewa tuh pasti gitu ya, tapi aku lihat lagi kayak ya udahlah, kita masih maba gitu. Ini dari ITS yang lolos ke final maba juga kita doang. Segitu aja udah oke banget gitu. Walaupun punya haus untuk menang itu pasti ada. Ya, mungkin sekian untuk tips-tips lomba.